bisa lebih memanfaatkan transportasi umum juga untuk ngurangin kendaraan pribadi, karena sebenarnya polusi udara kan yang paling banyak dikontribusikan itu oleh emisi karbon dari kendaraan pribadi kan, dan itu yang bisa dikurangin sih sebenarnya dari aku. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Sekitar Kita. Namaku Sasa dari Sekitar Kita, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang kemarin hangat diperbincangkan, yaitu topik polusi udara. Nah, kita udah kedatangan 2 tamu spesial, yaitu ada Kak Glory dan Kak Agung. Halo Kak. Hai. Baik. Ya, mungkin di awal kita akan perkenalan dulu ya Kak ya. Nah, boleh gak dari Kak Glory perkenalkan diri dulu, mungkin latar belakangnya, juga kesibukannya saat ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Glory Satyadi, biasa dipanggil Glory. Aku dari UMN jurusan film, dan di sini sebagai project manager dari Utopia Project. Oke, Utopia Project. Nanti kita tanya-tanya sedikit ya Kak tentang Boleh Utopia banget. Project. Dari Kak Agung sendiri? Nama aku Agung, aku juga dari kuliah Fakultas Film, satu kelas juga sama Glory. Dan di sini kita dari Utopia Project juga ingin membahas mengenai polusi, tapi dari pandangan kita dari mahasiswa gitu. Oke, siap, menarik. Tadi Kak Glory dan Kak Agung bahas tentang Utopia Project ya. Boleh nggak sih diceritain apa sih Utopia Project? Apakah itu bikinan teman-teman kampus atau seperti apa? Oke, jadi Utopia Project itu disusun untuk mata kuliah Social Project yang ada di Universitas Multimedia Nusantara sekarang, dan kami sekarang ada di semester 5 yang dimana matkul ini adalah membahas soal bagaimana mahasiswa bisa berperan gitu dalam hal-hal sosial. Nah, kebetulan kalau dari kelas kami dan kelompok kami dapat salah satu poin SDG, Sustainable Development Goals, yaitu nomor 13 tentang climate change. Dan saat kami lihat topik ini tuh, saat itu tuh lagi marak banget soal polusi udara kan ya. Jadi memang kami jadi kayak, oh ini bisa nih, ini menarik untuk kami bahas dan kami ulas kembali gitu. Iya, mungkin kan kemarin memang sempat hits ya isu polusi udara ini. Ya, Dari betul. teman-teman sendiri pandangannya seperti apa sih? Terus melihat kondisi sekarang, sebenarnya udah terselesaikan nggak sih masalahnya dari yang kemarin sempat ngetren itu? Kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya ini kan isu ini tuh sebenarnya udah sempat di-mention sama dokumenter pas aku lupa tahun tepatnya berapa ya. Antara mungkin 2018 apa 2019 itu sempat ada dokumenter yang namanya Sexy Killer. Itu lumayan viral kan waktu itu. Dan sebenarnya itu udah sempat di-mention bahwa udah ngebahas tentang polusi terbesar di Pulau Jawa khususnya itu tuh ada dari pabrik batu bara gitu, yang dimana itu mengelilingi si Jakarta itu kan. Dan dari situ sebenarnya udah mulai dibahas, tapi ya udah itu kayak viral, terus ya udah itu dokumenter, oh iya kita panik, ini udah isu global bla 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 bla. Ya udah, tapi kan nama juga viral trend sekarang kan kayak banyak banget ya, dan kegeser itu tuh sangat mudah kan. Jadi kayak udah viral sebentar, sempat concern sebentar, abis itu udah lewat. Sampai akhirnya udah lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya nyampe ke tahun ini, dan dimana dampaknya sudah mulai kelihatan. Padahal udah dibahas itu dengan sangat baik dan teliti oleh dokumenter si Sexy Killer itu mengenai itu, tapi udah lewat dan akhirnya dampaknya di hari ini, dan sudah mulai terlihat kita udah seperti Cina di tahun 2010-an, 2013 kalau nggak salah. Dan semuanya baru mulai sibuk ini itu, tapi yang kita lihat juga gimana ya, dari pihak kalau kita lihat dari Cina kan mereka tuh kayaknya solid, dari masyarakat, dari korporatnya juga, dari pemerintahannya, itu semuanya tuh mereka bekerja sama dengan baik gitu. Kalau kita lihat di Indonesia ini sendiri, dari mahasiswa, dari masyarakat, dari semuanya, dari pemerintah, kayaknya kita belum ada kalau saya lihat belum ada keterikatan atau belum ada visi yang sama gitu untuk ngerubah apa yang terjadi. Masih belum masuk sih antara Gen Z dengan gen yang sebelum-sebelumnya itu, kita masih belum belum klop aja mungkin ya, belum sevisi. Itu sih yang menurut saya kuncinya ada di situ, dan belum terjadi gitu. Oke, menarik. Tadi Kak Agung sempat mention Gen Z ya. Jadi kita ngomongin generasi, di teman-teman sendiri di kampus itu seperti apa sih diskusinya tentang polusi udara ini? Apakah teman-teman mahasiswa mendiskusikan dengan, misalnya di tongkrongan, apakah didiskusikan gak sih gitu untuk isu ini? Oke, mungkin kalau kita lihat di kampus gitu masih banyak banget yang
perlu untuk pakai kendaraan pribadi, dan banyak juga keperluan kampus yang untuk ya seperti ini pergi ke satu tempat dan segala macam. Apalagi kami dari Fakultas Film gitu, yang dimana mobilitas itu sangat dibutuhkan. Dan kalau di kampus tuh lebih ke arah ada sih yang acuh, karena kan kita baru selesai COVID nih, baru selesai pandemi dan baru free untuk nggak pakai masker. Terus jadi orang-orang nggak pakai masker dan baru berasa gitu, oh nggak pakai masker juga tetap ada gangguan nih, banyak debu, banyak polusi yang masuk ke saluran pernafasan. Dan bahkan ada juga dari teman-teman deket dari kami juga gitu yang kena penyakit saluran pernafasan yang jauh lebih serius lagi. Jadi itu jadi topik yang dibincangkan juga sih sebenarnya. Bagaimana kendaraan pribadi tetap diperlukan, tapi di saat yang sama kita juga harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai move ke transportasi umum untuk ngurangin si polusi udara ini gitu. Oke. Terus kalau dari Kak Glory dan Kak Agung nih melihat permasalahan ini semua gitu ya, mungkin tadi ada banyak keresahan juga tentang si polusi udara ini. Kira-kira kan kita sebenarnya masih muda ya, teman-teman itu masih umurnya berapa? 21. Masih 20-21 tahun ya, Gen Z banget ya. Ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk misalkan di isu-isu lingkungan, terutama mungkin salah satu yang teman-teman fokuskan sekarang kan di isu polusi udara gitu ya. Kayak gimana? Oke. Untuk distraksi dari masalah sebenarnya yaitu polusi udara itu banyak ya. Dan dari kami sendiri sih ngerasa isu ini tuh gampang banget untuk terdistraksi, apapun itu, dengan isu lingkungan yang lain, isu selebriti, politik dan segala macam itu gampang banget untuk ngegeser the real monster sebenarnya. Dan kami di sini lebih pengen untuk ngajak teman-teman penonton sekalian juga dan kayak teman-teman satu generasi untuk lebih sadar bahwa ini tuh masalah yang serius banget gitu, bukan cuman karena ini efek kesehatan juga, tapi untuk ke depan-depannya. Bagaimana nanti jadinya kalau misalnya dunia udah dipenuhi polusi tapi nggak ada yang bertindak gitu loh. Jadi sebenarnya yang pertama yang harus banget dimiliki oleh generasi sekarang adalah kesadarannya dulu sih, bahwa kita tuh lagi ada di depan masalah ini dan ini harus diselesaikan gitu. Tadi Kak Glory mention tentang kesadaran ya Kak ya. Kalau dari Kak Glory dan Kak Agung nih, kita kan sebenarnya sekarang informasi sangat cepat ya arusnya gitu. Kita bisa di Twitter satu kali scroll itu bisa banyak berita gitu. Dan tadi mention juga tentang bisa juga terdistraksi nih isu-isu ini. Tapi dengan adanya informasi yang sangat cepat ini, menurut Kak Glory dan Kak Agung, jadi gimana sih pengaruhnya terhadap si isu-isu polusi udara gitu, misalkan polusi udara? Oke. Iya tadi mungkin ya kita kembali lagi ke si distraksi itu. Jadi ada beberapa mungkin informasi yang dalam tanda kutip harus diprioritaskan, dan mungkin ini juga jadi sayangnya algoritmanya Indonesia di sistem informatika itu lebih mengedepankan yang dalam tanda kutip viral daripada yang penting gitu. Dan itu juga yang jadi concern sih, karena ya orang-orang yang menggunakan teknologi informasi itu malah jatuhnya lebih fokus pada hal-hal yang viral dan bukan yang penting. Dan jadi ngomongin soal kepentingannya itu dari kita sendiri juga harus lebih selektif juga terhadap apa yang benar-benar urgent di depan kita dan harus diselesaikan, daripada yang ya udah cuman lewat dan banyak viewers dan banyak viral gitu. Oke. Sebenarnya kan untuk isu ini sempat hits ya, mungkin 1 bulan kemarin gitu, benar-benar semua orang ngomongin di media sosial gitu. Kira-kira kenapa ya ini bisa tiba-tiba redup lagi, padahal mungkin kalau kita lihat di luar sana masih abu-abu gitu ya, kalau lihat kita ke jendela. Apakah itu termasuk distraksi yang tadi Kak Glory maksud? Kalau dari aku mungkin juga selain itu yang berita yang menggeser juga karena Indonesia dilanda lagi dengan si temperatur kali ya. Kita kan sekarang temperatur naik banget. Oh iya. Dan itu juga jadi isu alam yang juga jadi concern gitu loh. Wah kemana-mana panas, dan apalagi kembali lagi mobilitas kan juga penting. Jadi ngerasa ini udah polusinya banyak, panas banget. Iya sih. Dan kembali lagi digemparkan dengan berita yang sangat besar itu. Dan itu yang jadi
si polusi udara ini yang sebenarnya still happening sampai sekarang itu jadi tenggelam dan nggak ada pergerakannya. Dari tadi Kak Glory dan Kak Agung passionate banget ya ngomongin tentang polusi udara. Pernah gak sih ada pengalaman pribadi gitu dari polusi udara, misalkan batuk-batuk kah atau memang mengalami sakitnya sendiri gitu? Kalau aku tuh kemana-mana pakai motor ya, dan kayak aku emang sejak zaman COVID tuh emang udah sering banget pakai masker dan gimana pokoknya masker tuh aku nggak pernah lepas. Terus kan kemarin itu sempat yaudah COVID udah nggak ada jadi aku bisa at once free nggak pakai masker. Tapi pas aku nggak pakai masker itu malah yang kayak di motor tuh malah nggak enak gitu nafasnya. Belum sampai sesak, cuman selesai dari perjalanan mungkin agak pilek atau ada kotoran-kotoran yang masuk ke hidung dan itu lumayan mengganggu aktivitas banget sih gitu. Kalau dari aku sih tiba-tiba datang ke kampus kayak, loh kok ini radangnya seragam gitu. Tiba-tiba kayak, iya gue radang, lah gue juga gitu-gitu. Terus tiba-tiba pulang ke rumah, tiba-tiba adek radang. Terus nanti dia baru cerita, tadi tuh di taman kanak-kanak kita semua batuk barengan loh gitu. Kayak wah parah banget, kayak wah berarti abisnya gue dong gitu. Yang kayak wah serem banget. Jadi yang rasain tuh kemarin sempat itu sih, tiba-tiba sakit barengan semuanya dan sama gitu, radang dan batuk itu tuh bebarengan. Kalau dari aku sendiri ya kerasanya itu makin banyak jerawat. Iya lagi. Jadi Iya bener. kucel. Iya karena kalau dari aku tuh kan biasanya ngerasa ya pasti ada masa jerawat, abis itu jerawatnya hilang kan, abis itu ntar muncul lagi. Terus kayak buset nih era jerawat aku kok kayak panjang banget ya, kok lama banget nih nggak hilang jerawatnya. Terus barusan Kak Sasa ngomong gitu, iya juga lagi jerawatnya nggak hilang. Bener. Dan banyak komedo. Ya kan? Iya. Karena pori-porinya kesumbat juga kan sama. Iya, itu aku yang ngerasakan secara pribadi ya, kerasa banget. Dan aku juga setuju yang masker juga. Jadi ternyata kita butuh banget masker terlepas dari ada ternyata, COVID atau enggak gitu. bener. Ternyata melindungi kita dari polusi udara itu. Iya. Tadi mungkin sempat disinggung, tapi aku pengen tahu juga sih kalau dari teman-teman sendiri mahasiswa ya, tadi juga Gen Z gitu. Sebenarnya apa sih konkret ya, aksi konkret yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda? Mungkin kan kita di sini nih sebagai yang punya semangatnya, kita juga punya masa yang cukup banyak gitu ya. Dari teman-teman sendiri apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk sama-sama berkontribusi menyelesaikan polusi udara ini? Oke. Dari mahasiswa sendiri sebenarnya banyak yang dapat dilakukan, tapi kembali lagi itu sulit ya untuk dilakukan. Dan memang harus punya kesadaran penuh untuk ayo kita sama-sama selesain masalah ini. Jadi kalau dari aku pribadi, ada beberapa teman-teman kampus yang mungkin rumahnya dekat banget sama kampus dan tapi malah memilih untuk tetap pakai kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi. Itu yang menurut aku kayaknya masih bisa dikurangin deh, bisa tinggal jalan kaki. Aku personally masih bisa jalan kaki dari tempat tinggal ke kampus, jadi masih nggak apa-apa. Cuman ada yang agak jauh sedikit tapi mereka kayak mager pakai motor aja gitu-gitu. Dan itu yang kayak sepertinya masih bisa dikurangin sih. Dan terus untuk teman-teman yang rumahnya mungkin agak jauh, bisa lebih memanfaatkan transportasi umum juga untuk ngurangin kendaraan pribadi, karena sebenarnya polusi udara kan yang paling banyak dikontribusikan itu oleh emisi karbon dari kendaraan pribadi kan, dan itu yang bisa dikurangin sih sebenarnya dari aku. Oke, Kak Agung sendiri ada? Kalau dari aku sebenarnya sudah hampir terjawab semua sama Glo. Terima kasih Glo ya sudah mengambil jatah untuk menjawab. Tapi sebenarnya ya gimana ya, untuk menjawab ini pasti jawabannya akan sangat basi dan klise. Karena pertama kita sebagai anak yang masih seumur segini tuh akan sangat sulit untuk membuat pergerakan. Nggak usah pergerakan, didengerin orang tua, ngedenger pendapat kita aja belum tentu oke gitu. Gimana orang banyak kan. Jadi kalau menurut saya ya realistisnya adalah yang ngelakuin untuk diri sendiri dulu, untuk dari hal paling kecil dulu, untuk kita ngebuat contoh untuk orang lain. Kayak kita harus ngelakuin, ya tadi bener kata Glo, ya mungkin kalau bisa jalan, ya jalan lah. Jadi mungkin kalau dari aku, ya itu sih, ya balik lagi yang kayak gitu, bener dari hal-hal yang kecil gitu. Apakah hal seperti ini udah dikampanyekan gak sih kalau di lingkungan teman-teman sendiri? Untuk kampanye sebenarnya UMN itu adalah salah satu kampus hijau juga ya di Indonesia. Jadi kami juga pakai
lighting alami juga. Kalau lagi siang-siang kami suka nggak nyalain lampu kalau di kelas. Terus kalau udah selesai kampus itu, dari kampus suka matiin AC di jam tertentu gitu. Dan itu bener-bener memang kebijakan kampus yang untuk mengedepankan kampus hijau gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kampus itu udah ada pergerakannya. Cuman kembali lagi kesadaran dari teman-teman mahasiswa juga sih ya. Karena oke nih kampusnya udah hijau, tapi apakah mahasiswanya juga mau ikut berkontribusi untuk menjadikan kampus hijau dan lingkungan yang hijau gitu bahkan. Itu yang masih kurang. Jadi sebenarnya kalau kampanye sih sudah ada. Cuman kita tinggal menyadarkan lagi nih kampanyenya udah ada, kita tinggal gerak loh gitu. Oke, mungkin agak closing statement sedikit. Pengen tahu kalau dari Kak Glory dan Kak Agung, dari tadi ngomongin polusi udara gitu, teman-teman juga udah tahu nih fakta-faktanya dan sebenarnya apa sih potensi dari generasi muda ya yang bisa dilakukan untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini gitu. Tapi gimana sih cara nularin semangat gitu ke teman-teman yang lain gitu, karena mungkin 2 orang oke gitu, tapi mungkin kita butuh lebih banyak orang, dan teman-teman bisa start dari teman-teman kampus kah gitu, dari kelas gitu, seperti apa misalkan yang dilakukan? Adakah ide? Gini, kalau untuk semangat ya, mungkin kita dari tadi ngomongnya menggebu-gebu banget gitu ya. Ya karena cuma bertiga ya. Nggak, tapi itu juga bisa disalurkan gitu, bahwa kita bertiga aja nih bisa ngomongin hal kayak polusi udara dengan sangat menggebu-gebu, apalagi kita kalau ngobrol ini dan teman-teman di rumah sekalian juga yang nonton bisa ngerasain gitu semangatnya bahwa halo ini tuh masalah serius dan kayak butuh penanganan yang lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya di saat seperti ini ya semangat yang kita tularin juga harusnya bisa nyampe ke teman-teman dan menjadikan teman-teman juga sadar gitu bahwa kita bisa sama-sama memperbaiki si masalah polusi udara ini sih gitu. Ya. Silakan tambahan. Kalau versi dari saya kayaknya versi yang lebih realistis ya. Jadi kayaknya tipe-tipe untuk orang-orang Indonesia ini dia harus melihat dulu. Karena kita sudah banyak dari dulu banyak pihak, banyak organisasi, banyak ribuan orang, jutaan orang udah bilang bermiliar-miliar kali ini akan seperti ini, tolong lakukan ini untuk menyelamatkan bumi karena akan seperti ini, bahkan udah ada dokumenter yang sangat bagus. Jadi menurut saya sih kita udah coba untuk bilang berkali-kali dan untuk melakukan hal positif seperti ini ya. Tapi balik lagi untuk yang paling efektif untuk agar menyebarkan ini untuk orang sadar, ya kita mungkin bisa kasih lihat mereka dengan konten-konten atau mereka lihat dengan mata kepala sendiri kayak apa yang terjadi hari ini gitu. Lihat aja ke atas, itu dampak lo gitu. Jadi kayak ya paling itu sih kalau dari aku, agak susah mungkin kalau untuk bilang ayo kita ini gitu, kayak udah susah gitu. Mungkin jadinya kolaborasi kali ya, kita bisa ngelihat dari si faktanya itu dan kita yang orang-orang yang beneran peduli juga bisa terus menyuarakan juga bahwa ya mungkin ini bisa kita usahakan gitu sebenarnya. Kita lihat ke atas, ini adalah dampaknya, yuk bahu-membahu kita barengan gitu. Justru mungkin kemarin juga hits karena orang-orang merasakan ya radangnya gitu. Iya, jadi lebih enak sekali sebenarnya. Kalau dulu itu kan masih ngerasanya aman kok, kita masih bisa hidup dengan normal gitu. Padahal lagi merusak bumi kan, tapi kayak normal gitu, padahal nggak normal gitu. Oke. Kalau dari Utopia Project sendiri ada nggak sih rencana untuk campaign atau edukasi terutama di isu lingkungan ya? Karena menurutku ini juga sangat penting, apalagi tadi kampusnya sendiri ternyata udah kampus hijau gitu. Dari Utopia Project sebenarnya kami juga pengen gencarin untuk beberapa postingan ya, beberapa konten di sosial media, karena nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang tuh dunianya sosial media banget gitu. Yeah. Dan cara yang paling gampang untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, masyarakat banyak itu adalah ya dengan sosial media. Kita mungkin nggak harus yang kayak campaign ayo hijaukan bla bla bla. Nggak, langsung kasih gambarnya aja. Ini loh dampaknya gitu. Bisa begitu, atau tolonglah gitu. Atau juga lewat karya, karena kita kan anak film kan sebenarnya. Jadi bisa bikin konten kreatif yang bisa masuk ke sosial media dan menarik dan sambil membeberkan fakta bahwa ini loh yang terjadi di dunia sekarang. Iya. Oh iya, dengar-dengar Kak Glory itu pernah ikut Indonesian Idol ya Kak ya? Iya pernah, untuk special season kemarin. Oh gitu, terus kayaknya waktu itu pernah nulis lagu ya Kak, bawain lagu sendiri. Yes, benar. Oh, terus kepo nih, pernah gak sih bikin lagu tapi yang ada isu-isu tentang lingkungan gitu? Oke. Fun fact, pertama kali aku nulis lagu itu kelas 1 SD.
Jadi aku tuh seneng banget nonton kayak di TV gitu, dulu ada channel anak-anak yang ngebahas soal si global warming. Jadi aku yang kayak topiknya menarik, topiknya lucu gitu. Anak 1 SD ngelihat global warming menarik, what? Terus aku ngerasa kayaknya aku jadi punya keharusan untuk berkarya soal si global warming ini. Ini tuh tahun 2011 2012. Jadi gitu ya, sekitar tahun segitulah. Jadi yang bener-bener aku ngelihat kayaknya aku bisa deh nulis lagu soal itu, dan aku tulis di kelas 1 SD soal global warming gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oh. Dan saat itu tuh kayaknya bahasa Indonesia aku lagi nggak fasih deh. Karena kan dulu International banget. gitulah. Iya, Jadi iya, emang fasihnya bahasa asing gitu. Dan pas masuk ke songwriting itu emang benar-benar aku belum fasih bahasa Indonesia. Jadi mungkin liriknya masih masih cheesy, anak kelas 1 SD gimana sih nulisnya gitu. Gitu sih. Tapi setelah itu apakah pernah ada juga lagu-lagunya tentang isu lingkungan kah yang sedang happening? Setelah itu mungkin style writing aku lebih ke manusia dan sekitarnya, mungkin ya, lebih ke arah lingkungan, pikiran dan pribadi manusia. Cuman nggak bisa aku tutupin bahwa aku benar-benar terinspirasi dari alam sih, karena dari dulu memang aku deket banget gitu sama alam. Aku tinggal di tempat-tempat yang memang hijau dan deket banget sama sumber air. Jadi benar-benar setiap hal di alam itu menginspirasi aku. Mungkin sharing sedikit, aku punya lagu judulnya Rasa Hari Ini, dan lagu itu tuh terinspirasi dari aku ngelihat langit yang warna biru gitu. Ini juga nyambung ke topik kita, di mana sekarang aku kalau udah ngelihat langit nggak biru lagi, jadi aku sedih banget. Kenapa langit yang dulu biru yang jadi inspirasi aku buat nulis sekarang udah nggak biru gitu sih. Oke, menarik. Kalau lagunya masih ingat gak Kak yang global warming itu? Wah, boleh gak di-spill sedikit, mungkin 2 bait kah atau seperti apa? Oke. Asik. Aduh dikit. Ini sebenarnya Kak Agung siap-siap ya? Nanti Ini nyanyi juga. nggak ada gitar. Boleh. Nggak ada gitar, nggak ada apa? Serius? Wow. Oke. Sebenarnya lagunya sedikit aja sih. Sayangilah bumi kita dengan senang, karena bumi rumahnya kita. Ayo jaga kesehatan bumi ini, supaya kita tidak terganggu. Ayo jaga kesehatan bumi ini. Ayo hindari global warming yang rusak lingkungan. Wih, keren Bagus lagi. banget. Itu kelas 1 SD loh Kak. Iya. Keren banget, udah Keren banget. Oke, terima kasih ya. Kayaknya udah bagus banget yang tadi. Kakaknya mau nulis lagu juga sekarang at the moment? Kayaknya kalau nggak ada gitar susah sih Kak. Kalau gitu-gitu doang jadinya Harus ntar kulik ya? Iya jadi Mars gitu, ntar jadinya jadi kayak pramuka gitu kan. Jadi kayaknya nggak deh. Oke, keren banget Kak Glory. Makasih banyak Kak Glory sharing-sharing lagunya. Thank you. Oh, yang Rasa Hari Ini dong dikit. Rasa Hari Iya. Ini. Itu yang ada di YouTube ya? Iya, sekarang udah rilis sebagai single, itu single kedua aku. Oh, kamu sendiri yang nyanyi? Iya, benar. Oke. Boleh dong sedikit. Oke. Di part yang terinspirasi itu adalah bagian sini. Coba kau lihat langit pagi ini, yang penuh awan dan sinar mentari. Coba kau dengar gemuruh di tepi, yang ingatkan kita pertama kali. Ya itu cuplikan. Itu Itu keren banget kayak gila itu keren. Hah? kok nggak ikut nyanyi? Bukan musisi. Biasanya penikmat aja jadi kayaknya. Oke, terima kasih banyak Kak Glory. Jadi itu teman-teman secuplik lagu dari Kak Glory tentang global warming dan juga lagu Rasa Hari Ini. Oke, jadi sebelum menutup podcast kali ini, terima kasih banyak atas obrolannya. Ya, makasih banyak juga udah dikasih kesempatan untuk berbicara di podcast yang sangat keren ini. Iya, seru juga mendengar teman-teman mahasiswa ya sangat peduli dengan isu lingkungan gitu. Terlepas dari teman-teman tuh dari jurusan film loh, sebenarnya nggak ada hubungannya sama lingkungan gitu. Menurutku itu juga salah satu media yang paling efektif dan efisien juga ya dalam kita menyebarkan isu itu, dan biar orang-orang juga mikir nih kita
in the middle of the crisis gitu. Ya. Sip. Jadi mungkin dari Kak Glory dan Kak Agung mau ada closing statement ke teman-teman. Apa sih yang bisa dilakukan sebagai Gen Z gitu, kita ulangi lagi, dan terutama di isu polusi udara ini. Mungkin closing statement juga mewakili dari teman-teman Utopia Project juga mungkin ya. Betul. Kami sebenarnya concern di sini adalah juga kesadaran dan kemauan kita bersama untuk sama-sama menerima fakta bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Iya. Dan banyak polusi udara, banyak hal-hal yang lagi mengganggu bumi kita tercinta ini, dan kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu. Ya agak basi sih, tapi emang itu yang ada. Sangat klise sebenarnya. Sangat basi. Tapi itu yang beneran harus kita usahakan ya. Karena emang beneran kalau misalnya nggak kita, siapa yang mau memperbaiki bumi gitu loh. Apalagi kita adalah generasi yang nanti akan menghidupi bumi di generasi selanjutnya gitu. Jadi kita yang bertanggung jawab untuk generasi-generasi selanjutnya, dan sepertinya itu yang harus benar-benar ditanamkan juga sih untuk sekarang, bahwa kita tuh bertanggung jawab loh atas apa yang kita injak sekarang gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Glory dan Kak Agung. Terima kasih juga Kak. Ya, jadi teman-teman sekitar kita tadi sudah mau berbincang-bincang dengan Kak Agung dan Kak Glory tentang polusi udara saat ini, juga apa yang mereka rasakan, dan sebenarnya ada nih potensi-potensi yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dalam ikut berkontribusi dalam menyelesaikan polusi udara ini. Jadi kalau teman-teman sendiri, apakah teman-teman udah melakukan hal-hal yang tadi dibilangin oleh Kak Glory dan Kak Agung? Terima kasih teman-teman, selamat jumpa di podcast sekitar kita selanjutnya. Dadah. Dadah.